membiarkan aku menelan makanan kemudian dia suapi. Mengatakan orang yang menyuapi engkau selama ini telah wafat. Dia adalah Muhammad. Disitulah dia menangis kemudian bersyahadat. Apa yang dilakukan Rasulullah kepada orang Yahudi itu adalah hal yang perlu kita contoh. Maka Guruta Profesor Dr. Nasaruddin Umar ketika datang pos Paulus di Jakarta di Masjid Istiqlal, dia hanya menampakkan akhlaknya dengan mencium keningnya. Tapi sungguh banyak orang mengatakan dia masuk neraka. Itu karena tidak paham bagaimana akhlak Rasulullah. Mungkin di antara kita ada yang melihat postingan mengatakan Profesor Nasaruddin Umar 100% masuk neraka. Mungkin ada yang melihat, karena saya sempat melihat. Saya meneteskan air mata bahwa orang ini tidak paham. Mungkin dia mengatakan Rasulullah itu rahmatan lil muslimin, Rasulullah itu rahmatan lil muttaqin. Padahal Nabi itu adalah rahmatan lil alamin. Bukan rahmat untuk muslim. Bukan rahmat untuk mukmin saja. Bukan rahmat untuk orang bertakwa saja. Tapi Nabi adalah rahmatan lil alamin. Makanya Nabi membolehkan cicak dibunuh. Tapi sekali kau pukul, jangan berulang-ulang. Karena nanti dia tersiksa. Binatang yang mau disembelih pun sudah dihalalkan. Tapi Nabi melarang menggunakan pisau yang tumpul. Pertajam supaya dia tidak tersiksa. Jangan memperlihatkan binatang yang lain disembelih dengan binatang lain. Ketika engkau menyembelih binatang kemudian ada temannya melihat, jangan lakukan itu. Karena mau menyiksa binatang 2 kali. Itu akhlaknya Rasulullah. Tapi kadang ini kita tidak lakukan. Coba. Makanya mau mengikuti Nabi itu tidak gampang. Ya. Tapi rahmatan lil alamin itu ada kalimat simpelnya. Apa? Jangan persulit, mudahkan. Yassir wala tu'assir. Kalau bahasa Bugisnya lomoyangi aja mususaiwi. Kalau bahasa biasanya ajak tasusai pada terupa tahu. Jangan bikin susah orang lain. Insya Allah kau sudah rahmat. Bagaimana maksudnya? Pak Imam, jangan bikin susah makmum. Bacaannya terlalu panjang. Baca 10 ayat, 20 ayat, 30 ayat. Nah ada orang tua di belakang. Sudah gemetar lututnya masih. Padahal kalau sholat sendiri pendek sekali bacaannya. Padahal Nabi mengajarkan kepada kita. Ketika jadi imam pendekkan bacaan. Bukan percepat. Pendekkan. Kalau sholat sendiri silahkan. Nikmati sholatmu. Berdua-duaan dengan Allah. Kenapa ada sholat sunnah, ada sholat fardu? Sholat sunnah dikerjakan tidak berjamaah. Supaya kita bisa menikmati sujud. Sampai setengah jam pun tidak masalah. Ketika kita ruku dan nikmat, tidak usah bangkit. Baca subhana rabbiyal azim. Biar sampai 21 kali tidak masalah. Nikmati. Karena di situ dosa dijatuhkan. Makanya 2 waktu dalam sholat. 2 gerakan pakai kalimat subhana. Kapan? Ketika ruku dan sujud. Di situ dosa-dosa kita ditumpahkan. Makanya Nabi bengkak kakinya sholat. Ketika dia sujud lama sekali. Ketika dia ruku lama sekali. Kita kadang terlalu cepat karena hanya mengejarnya 3 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Langsung berdiri. Tapi tidak menikmati rukunya di hadapan Allah. Tidak menikmati sujudnya di hadapan Allah. Bangun di tengah malam mengambil air wudhu. Kemudian kita sujud di hadapan Allah. Berdua-duaan. Tanpa lapas pun tafakkur itu tidak masalah ketika dalam sholat. Karena bacaan subhana rabbiyal a'la itu sunnah bukan wajib. Tidak membacanya hanya sujud itu sholatnya sudah sah. Karena yang wajib adalah sujudnya. Maka Anda tidak membaca tapi merasakan sujud di hadapan Allah. Itu besar sekali pahalanya. Makanya jamaah sekalian saya ingin kasih tahu. Jangan semua ibadah kita ada zikir lapasnya. Kalau maghrib dengan subuh mungkin kita bisa membaca wirid-wirid. Bacalah wirid, pokoknya semua wirid baca. Tapi di tengah malam ada waktu kita tidak baca apa-apa. Hanya duduk termenung sejenak. Kemudian menghadirkan Allah dalam kalbu. Merasa diawasi oleh Allah tanpa ada zikir.
tanpa ada lafaz. Kenapa? Itu namanya zikir rahasia. Karena kalau ada lafaz, nanti ada yang kau kejar. Baca sekian kali supaya rezekimu mudah. Maka zikirmu untuk rezeki. Tapi ketika engkau berdua-duaan dengan Allah tanpa zikir, hanya mengharap ridhonya, tidak ada zikir yang kita ucapkan, hanya kalbu yang merasa dekat, itulah yang disebut dengan tafakkur. 1 jam engkau duduk, kata Nabi, mengalahkan 1000 rakaat sholat sunnah. Itu tidak mudah, Pak. Maka dalam diri kita ini jangan hanya fokuskan pada lafaz. Ada waktunya kita tidak berzikir, tapi mengharapkan kehadiran Allah dalam diri kita. Makanya orang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak mengingat Allah, yang selalu mengingat Allah, karena kita pasti lalai. Tapi orang bertakwa itu adalah orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi jangan bilang takwa itu selalu mengingat, karena mengingat itu pasti lupa. Jadi kalau Bapak ingat berarti tadi lupa kan? Coba. Oh, saya ingat berarti kau tadi lupa. Makanya mengingat berarti lupa. Tapi ketika merasakan kehadiran, itu luar biasa. Makanya orang bertakwa itu dalam merasakan. Makanya kalau mau takwa itu merasa diawasi. Makanya sholat kan ada kuncinya. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Kau menyembah Allah seakan-akan kau melihat. Itulah yang dipakai as-sholatu mi'rajul mu'minin. Naik ke atas. Tapi kalau tidak bisa, fa illam takun tarahu, apa yang dilakukan? Fa innahu yaraka. Kau yakin bahwa Allah melihat saya. Berarti itu tidak naik. Berarti tinggal di bawah. Cuma kita merasa diawasi oleh Allah. Itulah maknanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kau selalu bersamanya dimanapun engkau berada. Dalil yang kedua, wallahu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Makanya kalau sholat tidak usah naik ke atas. Jangan bilang Allahu Akbar. Naik ke atas setengah mati. Kalau ada anak-anak ribut, marah-marah. Dia bilang, nah ganggu tidak bisa khusyuk. Padahal biar tidak ribut, anak-anak juga tidak khusyuk. Alasan aja itu. Makanya kalau mau pakai yang paling mudah, tidak usah naik. Seakan-akan ada CCTV yang menyaksikan kita. Maka ketika kita sholat, yakin bahwa Allah melihat saya ruku, Allah mendengarkan bisikan-bisikan saya dalam sholat. Itulah menghadirkan Allah, bukan naik ketemu. Makanya dua versinya. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Sembah dia seakan-akan kau melihat. Tapi kalau tidak bisa, fa innahu yaraka. Yakin dia melihat kamu. Kan selesai kan? Salat itu tidak susah. Makanya kalau mau khusyuk tidak usah naik, Pak. Kalau tidak bisa. Kecuali para wali-wali itu memang naik. Karena ruhnya bisa tersambung langsung ke situ. Nah, tapi kalau kita kan agak berat. Yakin dilihat. Itu paling gampang. Takbir, menghadirkan. Kemudian ruku, Allah melihat saya ruku, Allah melihat saya sujud. Itu nikmat sekali. Allah mendengarkan saya berbisik-bisik, berdialog dengan dia. Makanya sholat itu tidak ada yang sholat tidak terbuka mulut. Semua itu ada lapasnya. Subhanallah. Cuma jangan lewat. Itu jadi masalah juga itu. Jadi sholat kapan tidak dilapaskan, semua ulama fikih mengatakan tidak sah. Nah, makanya saya minta sesekali kita sholat dan menikmati sholat. Ketika tidak ada lagi yang melihat. Nabi kan tegur sahabat yang semua sholatnya dibawa ke masjid. Sholat sunnahnya di masjid, sholat fardunya di masjid. Nabi tegur, sisakan sholat rumahmu. La taja'al buyutakum maqabira. Jangan kau jadikan rumahmu kuburan. Bawa pulang sebagian ke situ. Nih. Makanya sholat sunnah afdalnya dikerja di rumah. Karena tidak ada yang menilai. Kalau di masjid masih ada nanti, si anu lihat saya nih. Tapi kalau di rumah tidak ada. Kita berdua-duaan dengan Allah. Dan bikin tempat sholat di rumah. Supaya bisa doanya mustajabah. Bukan musolah, tapi mihrab. Nah, itu kuncinya. Dan Rasulullah itu ketika sholat di rumahnya luar biasa. Di mana sholatnya? Apalagi Pak Imam.
Oh, Pak Imam itu mestinya sholat di bagian dalam, jangan di masjid. Mestinya tempat di samping, ya. Ini masjid luar biasa, Pak. Kesini tembus keluar, itu yang pas. Ada masjid itu tidak ada pintu depannya. Itu imam kalau batal wudhu stres, tidak tahu mau lewat mana. Iya, kan susah. Kalau batal wudhunya, mau lompat ke belakang, jamaah banyak. Mau lewat ke depan, tidak ada jalan. Makanya dari situlah kenapa pintu depan masjid itu mestinya tidak dikunci. Karena ketika imam batal wudhunya, maka dia akan lari ke depan, kemudian digantikan. Kan itu. Ada masjid itu dia tutup. Imam itu sholat di dalam. Sholat sunatnya. Nanti iqamat orang baru masuk. Selesai doa bersama, imam kembali ke situ sholat. Kalau mampu dia lakukan 3 tahun saja, imam itu tidak akan meninggal kecuali dia berjumpa dengan Rasulullah. Saya ngaji tasawuf tentang imam itu hampir 2 tahun. Makanya saya tidak mau jadi imam. Tidak mudah, Pak. Makanya saya tidak bahas itu. Kalau itu yang dibahas, tidak ada yang mau maju ke sini. Itu kuncinya. Makanya kadang imam kenapa ada yang bacanya kadang nyangkut, itu karena dia tidak lewat pintunya. Kalau ada imam lewat pintu makmum dan ada makmumnya lebih khusyuk, maka dia pasti tidak bisa melanjutkan bacaan. Karena imam itu kayak strom, Pak. Kalau listriknya, balonnya 1000 watt, kemudian pembatasnya cuma 900, kapan menyala balon yang 1000? Pasti turun pembatas. Imam itu kan orang situ nyantol. Ketika lebih kuat di belakang, pasti imamnya tidak bisa lanjutkan bacaan. Tapi kalau dia lewat jalur khusus, maka bagaimanapun khusyuknya orang di belakang, dia tidak terganggu karena ada kabelnya sendiri. Makanya imam-imam khusus itu kita tidak pernah lihat lewat di pintu. Tapi dia punya jalur khusus. Nanti iqamat orang baru masuk. Dan itu bisa dikasih karamah, Pak. Itu tidak sembarang. Imam yang begitu biasanya kalau ada jamaahnya mau meninggal, itu ada hal yang dikasih. Makanya imam dulu itu bisa dia tahu, oh si anu mau meninggal ini kayaknya. Itu sudah ada isyarat-isyarat yang diberikan oleh Allah. Bukan dia malakul maut, tidak. Tapi ada isyarat. Karena dia orang mengikut ke situ. Makanya imam itu doakan pasar ini, Pak. Iya. Tapi kuncinya kalau mau selamat, sebenarnya gampang. Saya sering kasih tahu orang, pasar itu yang paling ditakuti adalah api. Terbakar. Tapi saya kasih tahu, api itu tidak akan membakar sesuatu kecuali sampah. Denan rea api kotanya ropoh. Tidak mungkin. Biar bangunan rumah batu dia akan bakar kalau itu memang sampah. Biarpun daun kelapa kalau dia bukan sampah dia tidak akan bakar. Karena api itu sifatnya membakar. Kalau sifatnya yang dicabut tidak bakalan membakar. Nabi Ibrahim 40 hari 40 malam di dalam api tidak terbakar. Karena sifatnya yang dicabut. Coba. Ini yang banyak orang tidak tahu. Kenapa sedekah dengan zakat itu sangat dianjurkan bagi para orang yang punya uang ini? Karena zakat itu kan sampah. Keluarkan supaya hartamu bersih. Kalau ada sesuatu yang dibuang kemudian yang tinggal itu bersih, berarti itu sampah. Kan gitu. Kan katakan zakat membersihkan harta. Jadi zakat itu sebenarnya sampah. Makanya jangan sembarang ambil zakat. Karena sembarang ambil zakat, sembarang makan sampah. Ustaz jangan sembarang ambil zakat. Karena nanti ustaz makan sampah. Iya. Pejabat jangan sembarang ambil zakat. Nanti makan sampah. Imam juga begitu. Makanya jangan ambil kalau zakat kalau memang kita tidak berhak. Jangan ambil karena kita makan sampah. Dan sampah itu pasti mengotori semua. Nah, makanya kalau mau bersih keluarkan zakat dan sedekah.
Tapi zakat yang paling pokok. Kenapa zakat harus dikeluarkan? Bapak ibu mau tahu jumlah hartanya bertambah atau tidak, rezekinya naik atau tidak, cuma satu, zakat. Kalau sedekah tidak bisa. Meloki gamis sangi warang parat tetap tambah atau deh sekali. Karena kalau sedekah tidak ada hitungannya. Kita kasih berapapun. Tapi kalau zakat pasti 2,5% dari mal itu. Makanya kalau rezekinya zakatnya tahun ini 100.000, tahun depan berzakat 200.000, berarti harta tak naik 100%. Makanya ada orang kaya di Sulawesi Selatan ini, Pak, tidak pernah menghitung harta keuntungannya. Yang dia hitung cuma zakatnya. Jadi dia tanya anak buahnya, berapa zakat tahun ini? Dia bilang sekian. Dia sudah tahu rezekinya sekian. Jangan hitung yang banyak, hitung yang sedikit. Kan kalau bilang zakatku 25.000 berarti 10 juta kan? Tidak usah hitung yang 10 juta capek-capek. Ini saja yang 25.000. Kan begitu. Ini kadang-kadang kita dibikin pusing oleh harta, Pak. Makanya keluarkan zakat. Dan tidak ada orang yang berzakat yang miskin. Coba cari. Tidak ada. Dan api tidak akan membakar. Pasti dia lewat, tidak akan bakar. Kenapa? Nabi Ibrahim, ketika istrinya menghidangkan makanan, dia tidak makan kecuali ada anak yatim dia panggil, ada orang miskin dia panggil. Dan anehnya, dia suapi dulu, baru Nabi Ibrahim memakannya. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api selama 40 hari 40 malam. Tidak sedikit pun badannya terbakar. Kenapa? Karena dia tidak ada sampah di dalam tubuhnya. Makanya jangan makan harta kita kecuali keluar zakatnya. Orang tua dulu ketika menghidangkan makanan, dia kasih dulu makanan kucingnya, baru dia makan. Kenapa? Itu tolak bala. Coba. Ada Pak di Sidrap, itu Lisa namanya. Saya dapat ceritanya itu dari salah seorang masyarakat, tokoh masyarakat di Kolaka Utara. Kampung Lisa itu pernah kebakaran. Di Amparita itu pernah kebakaran. Dari 400 lebih rumah, hanya ada satu rumah yang tidak terbakar. Dan pemiliknya itu di Surabaya. Tapi semua rumah yang ada di sekitarnya itu terbakar. Daun kelapa yang ada di atas rumah itu terbakar. Tapi rumah ini atapnya alang-alang itu tidak terbakar. Satu-satunya. Tapi ketika pemiliknya dikasih tahu bahwa kebakaran di Sidrap, di Liso, semua rumah habis terbakar. Apa kata dia? Rumahku tidak mungkin terbakar. Dia bilang. Orang bilang tidak, pokoknya semua habis. Dia bilang tidak, Allah berbohong kalau rumahku terbakar. Dia bilang begitu. Saya dapat informasinya langsung dari orang yang bicara sama dia itu. Dan itu masih hidup sampai hari ini. Umurnya mungkin hampir 100 tahun. Dia di Surabaya. Dia kasih tahu, kita pulang ke Sidrap, naik kapal laut. Kalau rumahku terbakar, saya yang bayarkan tiketnya. Tapi kalau rumahku tidak terbakar, kau yang bayar ongkosnya. Dan itu deal. Pulanglah dia ke Sidrap, ternyata satu-satunya rumah yang tidak terbakar cuma rumahnya. Rumput yang ada di bawah rumah tidak ada yang terbakar. Tapi yang ada di pekarangan habis. Daun kelapa yang ada di atasnya semua habis. Tapi atap alang-alang di bawahnya tidak terbakar. Maka ditanyalah, apa yang kau baca? Dia bilang tidak ada, saya cuma titip sama Allah. Tapi susah diikuti Pak. Caranya saya dapat itu, dia kasih tahu. Informasinya saya dapat itu dari salah seorang orang tua, orang Belau. Dia bilang, ketika uangnya terkumpul, dia mau belikan kayu untuk bikin rumah, langsung dia keluarkan 2,5%, baru dia beli kayu. Setelah kayunya selesai dibeli, tukang kerja. Selesai dikerja tukang, dia tanya, ini rumah kalau dijual ini yang kau sudah kerja sekitar berapa? Maka disebutlah sekitar sekian, maka dia keluarkan lagi 2,5%. Baru disuruh tukang kasih berdiri rumahnya. Setelah rumah itu berdiri dan sempurna, kemudian dia katakan, sekitar berapa harga rumah ini ketika dijual? Dia mengatakan sekian, maka dia keluarkan lagi 2,5%, baru dia tinggalkan. Baru dia berdoa, ya Allah, aku sudah bersihkan 3 kali.
dan aku serahkan kepadamu. Kemudian dia berangkat ke Surabaya. Setelah terbakar, satu-satunya yang tidak terbakar cuma rumahnya. Itu karena tidak ada sampah lagi di dalamnya. Itulah yang diperhatikan orang tua ini di Kolaka Utara. Ada tempat itu namanya di Pasar Beringin. Ketika terbakar pasar, kabel menyeberang di atas rumahnya. Dia keringkan, jemur kasur di atas atapnya. Kasur itu tidak terbakar. Semua lapak yang ada di sekitarnya tidak terbakar. Daun pembungkus semen yang di atapnya itu pun tidak terbakar. Padahal api membakar semua seng yang di sampingnya. Dia mengatakan, saya sudah buktikan apa yang disampaikan orang Lisa itu. Karena dia lihat rumahnya. Atapnya tidak terbakar. Kasur yang dia keringkan tidak terbakar. Bahkan tempat semen tonasa yang nyata-nyata kertas. Itu di atapnya tidak terbakar oleh api. Tapi api lewat di atasnya. Kenapa? Karena di rumahnya tidak ada sampah. Dari sinilah ada istilahnya orang Bugis, mula balu. Apa itu mula balu? Setiap pembeli pertama ketika engkau membuka lapak, ambil dari situ langsung kau sedekahkan, bikin MOU dengan Allah. Rezeki pertama yang kau berikan saya kembalikan kepadamu. Selamatkan tempat ini dengan isinya. Nabi Ibrahim tidak makan makanannya kecuali dia kasih anak miskin, fakir miskin dan yatim. Apa yang terjadi? Makanan yang dia makan, api pun tidak akan membakar tubuhnya. Di dunia sampai di akhirat tidak akan terbakar. Bapak ibu kalau keluarkan zakat, api tidak akan membakar di dunia. Di akhirat juga tidak. Tidak usah khawatir. Itu aja kuncinya. Makanya ilmunya cuma kita salah paham. Orang tua dulu bilang mula balu. Kita bikin mula malu. Langsung ada yang beli, langsung dilipat uangnya. Baru diselipkan. Nah bilang jangan belanjakan ini, jangan pakai ini simatnya. Bukan simat itu. Itu langsung disedekahkan. Makanya dibilang mula balu. Makanya dia tidak mau kasih gratis yang pertama. Karena itu rezeki dia mau langsung sedekahkan. Makanya bikin kota amal masjid. Di rumah kecil biar kaleng-kaleng. Setiap pembeli pertama 100.000 misalnya, langsung ambil 5.000 atau 10.000, masukkan ke kaleng. Berdoa memang ini saya jadikan untuk tolak bala dan juga kemudahan rezeki. Itu yang namanya mula balu. Tidak ada orang yang melakukan jual beli seperti ini bangkrut usahanya, tidak ada. Pencuri pun tidak melihat kalau dia mau mencuri. Itu berkahnya itu. Itu aja Pak Bu. Sedekah. Tapi sedekah itu bertingkat ya. Apalagi di masjid kita luar biasa. Pak Haji ini luar biasa mengelola masyarakat ini luar biasa. Saya barusan melihat masjid pasar begini. Biasanya masjid pasar itu biasa-biasa aja. Tapi ini luar biasa. Ini bukan orang sembarang yang mengelola ini. Jamaah kita ini luar biasa. Saya ingin kasih rumus. Rumusnya sederhana. Kalau ini bisa kita amalkan insya Allah. Kalau sedekah yang paling rendah adalah sedekah riya. Itu yang paling rendah. Tapi ingat sedekah riya tetap dapat pahala. Bukan pahala sedekahnya. Tapi pahala menggembirakan orang. Nabi kan berdoa. Ini ya. Jadi Nabi itu minta. Ya Rob untuk umatku yang sedekah. Jangan dia yang berdoa, tapi yang menerima sedekah yang berdoa. Karena nanti kalau yang bersedekah berdoa, kalau dia riya, doanya tidak diterima. Makanya yang berdoa yang menerima. Karena tidak ada orang yang menerima sedekah riya, tidak ada. Maka bisa diterima doanya orang riya, sedekahnya orang riya, karena doanya orang yang ikhlas. Tapi Nabi lagi minta, karena tidak semua doa bisa diterima. Siapa tahu yang disedekahi ini ada dosa besarnya. Doanya terhijab. Maka Nabi minta, ya Rob, berikan pahala kepada umatku yang menggembirakan hambamu. Makanya ketika orang sedekah, orang senang menerima. Ketika senang, kita dapat pahala. Bukan pahala sedekah, tapi pahala menyenangkan hati orang. Coba caranya Rasulullah membentengi umatnya supaya tidak gagal kan?
Makanya kalau orang bilang masuk neraka, saya bilang rugi betul kita. Apalagi yang pengurus masjid ini, Pak, kalau masuk neraka rugi betul. Masa mau masuk neraka ini? Apalagi yang ikut maulid, Pak. Kalau yang maulid ini dianggap ahli neraka, maka Pak Haji yang pertama masuk neraka karena dia ketuanya. Saya belakangan dia. Iya. Tapi saya kasih tahu, dalam agama ini, Pak, itu tadi sedekah. Sedekah yang kedua, tidak usah lihat. Jadi kalau ibu menjual, bapak menjual, kemudian ada peminta-minta sumbangan, minta les untuk maulid, minta les untuk Isra Mi'raj, untuk amalia Ramadan. Buka lacinya, jangan lihat uangnya, tutup mata, ambil uang di situ, kemudian tutup, kemudian kasih. Tidak usah lihat. Kasih tahu, tidak usah kau catat di sini, silahkan bawa. Kenapa? Itu firman Allah dalam hadis qudsi. Siapa hambaku yang memberikan kepadaku, dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya, tidak menghitungnya pula. Jangan tarik ulur, ditarik uang 100, dorong lagi mas. Jangan. Tidak ada gini. Tingkat yang ketiga, ada tingkatan yang ketiga, ini baru kedua Pak. Tingkatan yang ketiga, kalau ada orang minta sumbangan, kasih kunci tempat uang. Ya. Mungkin ada orang Sengkang di sini, ada salah satu tokoh di Sengkang itu, saya dapat informasi pun dari jamaah, bukan dari beliau langsung, karena Anda kasih tahu saya. Ada itu namanya Pungaji Kade, almarhum, itu toko Jumpero, jual emas. Kalau ada orang pergi minta sumbangan, itu tidak pernah melihat uangnya. Dia buka lacinya, tutup matanya, dia ambil uang, baru kasih begini, baru suruh pulang. Karena dia tidak mau tahu kalau berapa dia kasih. Itu hadis qudsi itu. Tapi kalau masih mau di atasnya, kasih kunci tempat uang. Dan minta sumbangan, kasih kuncinya, bilang itu di sana uangku, pergi mau ambil. Biarkan dia menentukan berapa dia mau ambil. Orang melakukan ini adalah orang kata Nabi yang tidak menilai lagi hartanya di hadapan Allah. Nanti Allah yang memberi penilaian. Mulai ini pusing. Berat ya? Oke lah, kalau tidak bisa, saya kasih satu amalan, dan ini hadis sahih. Rasulullah mengatakan, kalau nanti di yaumil kiamah, ada umatku berjalan kepada mahsyar, kemudian dijemput, itu belum ditimbang. Ingat Pak, orang berdiri di pada mahsyar itu 50.000 tahun, bukan 1 hari, bukan 100 hari, bukan 1 tahun. Bukan 100 tahun, tapi 50.000 tahun dia berdiri menunggu untuk dihisab. Tidak ada tempat duduk, tidak ada tempat bernaung. Semua akan berdiri dalam keadaan telanjang. Itu menunggu untuk dihisab. Berapa lama? 50.000 tahun. Tapi ada orang kata Rasulullah, itu tidak dibawa ketimbangan pahalanya. Belum sampai ke situ, belum sampai ke sirat. Belum sampai ke situ, dia sudah dijemput, dibawa ke ila rafiqil a'la, dibawa ke tempat yang sangat tinggi karena malaikat diperintahkan oleh Allah menjemputnya. Bahkan dikatakan bahwa fulan bin fulan, orang mengatakan, tadi si Anu ada di sini sama-sama kita jalan, kok tiba-tiba menghilang. Malaikat mengatakan jangan cari dia punya amalan khusus sehingga Allah meminta kami menjemputnya, membawa ke tempat yang sangat tinggi. Kalau mau tidak antri lama, tidak diperiksa amalnya di situ, maka lakukan itu. Apa? Rasulullah mengatakan, orang yang bersedekah tidak mengetahui siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Bilang bagaimana caranya Pak Ustaz? Gampang. Datang ke pondok pesantren tahfizul Quran, datang ke panti asuhan, datang ke tempat-tempat kumuh, cari, tanya Pak Desa, tanya Pak Lurah, adakah anak yatim piatu di situ? Kalau di pondok tahfizul Quran, adakah fakir miskin di sini ada yatim? Kalau dia mengatakan ada, tidak usah kasih tahu saya namanya, jangan pertemukan saya dengan dia. Tidak usah kau kasih tahu, tapi saya minta, saya mau transferkan pembayarannya setiap bulan. Sampai selesai dia sekolah di sini, saya tanggung pembayarannya. Tapi jangan kasih tahu kalau saya membantunya.
Dan jangan perlihatkan, jangan kasih ketemu dengan saya. Kita tidak mengetahui siapa yang dibantu. Yang dibantu pun tidak pernah tahu siapa yang membantunya. Ketika kelak ketemu di luar, kita tidak pernah tahu bahwa kita yang membantunya. Dia pun tidak tahu. Itulah kata Nabi, yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi. Dan yang bersedekah pun, yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Maka orang ini akan dijemput di mahsyar. Bukan orang kaya, Pak. Tapi orang yang mau. Tidak banyak. Mungkin pondok tahfizul Quran hanya 500.000 per bulan. Kenapa kita tidak mengambil satu anak yatim? Yang bolak-balik pergi umrah, tidak usah. Berhentilah. 3 kali 1 tahun umrah jangan cukup 1 kali, maksimal sekali itu. Saya sampaikan jamaah, banyak yang berbolak-balik umrah, kalau saya jangan. Umrah itu ibadah individu. Bukan ibadah amal jariah. Kalau Bapak lakukan 1 kali, pahalanya tidak mungkin bertambah, kecuali naik umrah kembali. Tapi kalau kita titip ke pondok pesantren tahfizul Quran, dipakai membangun, anak menghafal Quran, guru mengajar, selalu mengalir pahalanya. Anak itu selesai menghafal, nanti jadi guru, pahalanya lagi berjalan. Kenapa? Tidak mungkin ada anak menghafal, tidak mungkin ada guru mengajar kalau tidak ada tempat yang disiapkan. Maka yang menyiapkan tempat itu dapat pahala double tanpa dikurangi orang yang memberi sumbangan di situ. Ini yang banyak orang tidak paham. Bolak-balik pergi umrah 3 kali dalam 1 tahun. Saya mengatakan ibadah sakral kalau dilakukan berulang maka sakralnya akan hilang. Coba tanya yang berbolak-balik umrah, bagaimana perasaannya ketika pertama berangkat dan yang berangkat yang kelima kalinya. Pasti berbeda. Makanya kenapa Nabi tidak berbolak-balik umrah padahal itu bisa. Itu pelajaran. 40 juta uang kita siapkan. Berapa orang bisa dihidupi? Kalau kita berangkat umrah, kita pakai sendiri. Kalau umrahnya ditolak, hancur kita. Tapi kalau 40 juta itu dibagi ke 40 orang, masa dari 40 orang tidak ada yang satu yang diterima. Dan penghafal Al-Quran bisa memberi syafaat. Maka cerdaslah dalam beramal, supaya kita punya bekal yang memang bisa kita tunggu di yaumil akhir. Ini bagi yang umrah bolak-balik, saya kasih tahu. Tapi jangan pergi umrah dulu sebelum mendaftar haji. Jangan di plus, daftar di umum. Plus mahal. Daftar di umum. Jangan sampai anak-anak kita tidak sekolah gara-gara mendaftar haji. Jangan, itu dosa besar itu. Jangan sampai anak-anak kita, keluarga kita terlantar gara-gara kita daftar haji. Jangan. Agama tidak memerintahkan kecuali bagi yang mampu. Kalau memang tidak mampu, jangan daftar. Karena tidak ada dosa bagi kita. Tapi kalau mampu, daftar biar tidak berangkat. Yang penting daftar. Jangan di plus umum. Kenapa umum? Kalau sudah mendaftar, kita sudah dapat nomor porsi. Tidak berangkat. Bukan karena tidak mampu. Tapi karena aturan negara. Maka orang yang tidak berangkat karena aturan negara, dia sudah dapat pahala hajinya. Itu penting. Makanya bilang menunggu 40 tahun Ustaz, bukan urusan itu. Karena kita sudah daftar. Nanti kalau meninggal, anak kita pergi haji, boleh menghajikan kita. Karena kita sudah niat dan mendaftar haji. Tapi tidak bisa berangkat karena terhalangi oleh aturan. Itu sudah dapat. Ada yang lain. Sudah daftar haji, dia menunggu terlalu lama, datang travel, rayu dia. Cabut mi tuamu, umrah mi dulu. Dikeluarkanlah uangnya, baru dia store untuk naik umrah. Ini orang terbalik otaknya, Pak. Masa kerjakan yang sunnah, tinggalkan yang wajib? Itu sama orang jual HP beli pulsa. Terpahami? Ini. Makanya, ini sudah 1 jam lebih saya ceramah. Makanya saya wasiatkan, ini masih ada lanjut saya ke Pasar Sentral baru ke Masjid Taqwa. Begini, kalau tidak ada yang kita ambil ceramahku dari pertama sampai yang terakhir, saya ingin kasih amalan. Yang paling gampang, ini paling gampang Pak, sholawat. Sholawat itu ada 7 tempatnya.
Tapi yang paling pas kita lakukan itu sholawat ketika malam Jumat. Sholawat apa yang dibaca? Sholawat Ibrahimiyah yang tahiyat akhir. Kalau mampu baca sholawat Ibrahimiyah 100 kali itu yang dibaca. Tapi kalau tidak bisa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu aja. Kalau yang tidak pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, itu aja dipakai. Tapi baca 100. Untuk Rasulullah itu ada 2. Kirimkan salam dan kirimkan sholawat. Jadi pertama, baca Assalamu alayka ya Rasulullah. Itu salam. Kalau Allahumma sholli itu sholawat. Apa bedanya? Salam itu mengkoneksikan. Sedangkan sholawat itu untuk syafaat. Makanya jalur tercepat untuk mimpi ketemu Rasulullah itu salam. Kadang kan kita tidak koneksi. Makanya kan pencerah masih bilang, mari kita mengirimkan salam dan sholawat. Padahal dia cuma bilang Allahumma sholli. Dia cuma kirim sholawat, tidak kirim salam. Makanya Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Sayyidi. Assalamu alayka ya Aba Barruh. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Yasin. Assalamu alayka ya Khatamun Nabiyyin wal Mursalin. Itu salam. Setiap mau tidur kirimkan salam kepada Rasulullah. Karena Nabi langsung menjawabnya. Setelah itu minta dia datang dalam mimpi kita. Minta, ya Rasul, aku mohon kepadamu. Aku rindu melihat wajahmu ya Rasul. Undang Rasulullah setiap malam selama 40 malam. Rasulullah mencintai umatnya. Yang tidak pernah dia lihat, dia rindukan. Maka orang yang dirindukan ketika memanggil pasti dia akan datang. Maka jangan pernah menyalahkan Rasulullah ketika tidak bisa melihat dalam mimpi. Karena mungkin kita tidak pernah mengundangnya sebelum tidur. Saya punya mursyid tarekat mengatakan sungguh celaka orang yang umurnya 40 tahun tapi belum pernah bermimpi sekalipun ketemu Rasulullah. Tapi dia katakan jangan salahkan Rasulullah. Salahkan dirimu yang tidak pernah mengundangnya. Maka Bapak Ibu saya ingin sampaikan. Sebelum tidur, ambil air wudhu, sholat sunnah hajat 2 rakaat. Kemudian setelah itu kirimkan Fatihah ke Rasulullah. Kemudian kirimkan salam. Dan ketika berbaring kirimkan sholawat. Baru minta Rasulullah datang.